Bismillahirrahmanirrahim. Dalam perjalanan saya sebagai konsultan keluarga, saya menemukan beberapa kasus sebuah keluarga akhirnya memilih untuk berpisah. Itu bukan karena suaminya tidak tampan, bukan karena istrinya tidak cantik, bukan karena secara ekonomi kekurangan, bukan karena tidak punya rumah atau punya mobil. Punya, suaminya, istrinya ya sedikit di atas rata-rata. Kemudian ekonomi mapan, sudah punya rumah, sudah punya mobil. Tapi rumah tangga itu terpaksa diakhiri. Kenapa? Karena merasa tidak dihargai. Saya ditelepon sama perempuan dari Madura. Ustaz, berdosakah saya kepada Allah jika malam ini saya berdoa mudah-mudahan suami saya tidak pulang? Jadi pertanyaan begitu, berdosakah saya Ustaz kalau saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan suami saya malam ini tidak pulang? Kenapa Ibu? Bukankah keluarga sakinah itu yang selalu bareng, tatapan mata suami itu berpahala, teh yang disediakan istri berpahala? Masa malah minta suami tidak pulang? Kenapa? Nah, Ustaz, suami saya itu kalau di rumah ada masalah sedikit saja yang tidak sesuai dengan hatinya, dia langsung marah-marah. Dan setiap marah mesti mengucapkan kata-kata yang membuat saya sakit hati. Sebelum saya menikah, saya nggak pernah mendengar kata itu dari bapak saya, dari kakak saya. Tapi saya nggak mau setelah menikah cuma mendengarkan setiap hari. Kadang-kadang untuk hal yang saya tidak mengerti. Jadi suami tidak menjelaskan, tahu-tahu marah. Contoh, habis sholat subuh, suami saya tidur lagi. Harusnya kan saya marah nih sama suami tidur lagi, tapi saya terima, ya udahlah dia tidur lagi mungkin capek. Tapi saya buka korden, dan semua orang juga tahu ketika sholat subuh, selesai sholat subuh itu korden dibuka, kalaupun kamarnya menghadap ke timur, itu matahari belum panas-panas banget kok. Tapi gara-gara lihat saya buka korden, suami langsung ngata, dasar perempuan bodoh, udah tahu kalau suami tidur, kodenya malah dibuka. Saya sakit hati. Kan bisa ngomong, sudah kodenya nggak usah dibuka, selesai, bukan dengan kalimat seperti itu. Nanti makan di atas meja makan. Saya menghadirkan yang terbaik, saya masakkan seafood. Suami saya nggak cerita, tiba-tiba langsung marah. Dasar perempuan bodoh, udah suami nggak tahu makan, nggak suka seafood, mau dikasih seafood. Loh, dia nggak pernah cerita ke saya. Ternyata suami saya tempe. Kalau hanya tempe, seafood itu diwujudkan tempe bisa berlipat-lipat lebih banyak. Jadi sedikit-sedikit ngomong dasar perempuan bodoh, akhirnya saya nggak nyaman Ustaz dalam pernikahan ini. Dan itu saya bisa menikmatinya ketika suami tidak ada di rumah. Jadi berdosakah saya kalau malam ini saya pengen telinga saya nggak dengar itu kalau itu terwujud kalau suami nggak ada di rumah. Ya Allah jangan pulangkan suami saya malam ini, gitu judul sinetronnya gitu. Itu betul nyata. Terus ada juga perempuan yang akhirnya minta cerai kepada suami karena suaminya ngomong begitu, nyambut gawe lelet. Nah, orang Solo bilang nyambut gawe lelet men kaya tumo kathok. Saya nggak tahu juga sih tumo kathok itu kayak apa ukurannya, bentuknya. Tapi kalau orang sana kan ngomongnya begitu. Kalau kerjanya lamban banget kok kayak siput gitu aja. Ternyata tumo kathok itu lebih pelan lagi daripada siput berarti gitu. Saya padahal sakit Ustaz. Jadi kalau orang lain tuh nyuci 1 jam, saya bisa 2 jam. Bersih-bersih rumah orang lain setengah jam, saya bisa 1 jam. Jadi kecepatan saya itu memang lebih rendah daripada umumnya perempuan yang bekerja di rumah. Ketika saya menemukan suami saya tidak membantu saya di rumah, nggak masalah. Tapi saya cuma ingin dia sabar menunggu saya selesai. Nah kadang suami saya jengkel karena saya kelamaan. Akhirnya ngomong seperti itu. Jadi nyambut gawe sapa ora to, nyambut gawe kok alon-alon bla 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 bla. Saya sakit hati Ustaz. Setelah 15 tahun menikah akhirnya menggugat cerai karena nggak kuat. Bukan karena nafkah lahirnya tidak beri, bukan karena nafkah batin nggak diberi, anaknya 3, tapi karena merasa tidak dihargai keberadaannya. Udah, saya didatangi seorang pramugari. Kalau mendengar kata pramugari itu berarti kan tinggi, langsing, pinter, ya, tinggi, langsing, cantik, pinter. Kalau mendengar kata pramugari seperti itu. Jadi kalau pramugari itu nggak cantik, takutnya nanti kalau ada turbulence, kemudian gerak-gerak gitu,
Nah, kalau gerak itu kan panik lah. Kalau yang dilihat pada cantik kan agak menyamankan. Kalau dilihat pada jelek tambah ketakutan kan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau pramugari itu bodoh, nanti kalau penumpangnya yang tidak bisa bahasa Indonesia, dia malah bingung jawab, malah nanti nggak laku maskapainya. Kalau ternyata pramugarinya itu pendek, lah tugas dia ngasih bantuan menempatkan barang-barang bagasi di atas kabin itu, malah dia dijunjung sama penumpangnya nanti kalau pendek gitu ya. Terus kalau dia orangnya gemuk, ya kita tahu sendiri di tengah pesawat cuma segitu. Kalau penumpangnya ternyata terkena diabetes, pengen cepat-cepat ke belakang misalnya, terhalang sama pramugari yang gemuk, malah pipis di tempat bisa cuman coba. Maka ketika ada teman yang datang ke saya, Ustaz, nanti teman saya mau konsultasi, dia seorang pramugari, bayangan langsung cantik, pinter, tinggi, langsing, dan betul. Hanya dia datang, kemudian cerita, Ustaz, saya itu sangat mendamba kepada suami saya. Pertama kali saya ketemu dengan suami saya sekarang, itu saya sudah mengatakan dalam hati saya, ya Allah, saya mau jadi istrinya. Setelah itu saya berdoa kepada Allah, saya sholat istikharah, dilanjutkan sholat hajat, terus berdoa. Itu selama 3 bulan. Doanya cuma 2, ya Allah jadikan saya istrinya, atau jadikan dia suami saya. Cuma itu dong. Saya bilang kalau cuma 2, 7 juga boleh. Jadikan dia kakak ipar adik saya, jadikan dia menantu bapak saya, jadikan dia om keponakan saya, sama aja gitu loh. Tinggal pinter-pinternya bicara. Jadi doa cuma 2, Ustaz, jadikan saya istrinya atau dia jadi suami saya. 3 bulan coba. Sampai saya bilang, kamu itu lebay. Sholat istikharah itu sebenarnya cuma 3 kali aja. 1 kali, ada yang sampai 7 kali sih. Tapi saya lebih memilih yang 3 kali saja. Karena Allah itu maha berilmu, jadi kalau kita nanya sama Allah tuh langsung dijawab bisa. Kenapa harus berkali-kali? 1 kali belum mantap diulangi, 2 kali belum mantap diulangi, 3 kali belum mantap selesai. Wa amruhum syura bainahum. Urusan di antara orang beriman itu dimusyawarahkan. Jadi ada saatnya Allah memang tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kita melalui istikharah. Kadang-kadang jawaban itu melalui musyawarah. Karena ada bagian-bagian dalam perjalanan hidup kita yang harus diputuskan dan melibatkan orang lain. Coba seorang istri sudah nggak kuat sama suaminya, itu bagaimana kalau saya minta cerai? Itu perlu kok dia ngomong sama bapak dan ibunya. Karena nanti begitu dia dicerai suami, dia pulang itu bapak ibunya menyambut dengan baik. Karena tahu keputusan seperti itu. Ada kasus, seorang istri nggak kuat dengan kelakuan suami, dia minta cerai. Sampai di rumah, bapak ibunya nutup pintu, nggak mau dia balik. Kami nggak bisa menerima kamu minta cerai. Seberat apapun jalani pernikahan kamu. Lah dia sudah nggak punya suami, sudah cerai. Sementara bapak ibunya nggak nerima. Bisa tergantung-gantung itu. Jadi ada bagian-bagian dalam perjalanan hidup kita di mana keputusan itu memang melibatkan orang lain gitu. Nah, kadang-kadang itu tidak dilewatkan istikharah tapi dilewatkan musyawarah. Masuk kamu sampai 3 bulan. Jadi kayak nggak yakin aja Allah tuh maha segala, maha berilmu gitu loh. Diulangi lagi. Tapi akhirnya tetap jadi suaminya. Nah, ketika menjadi suami istri kan seperti mimpi yang jadi kenyataan. Gimana sih Anda mencintai seseorang dan Anda menjadi pasangan hidupnya? Rasanya seperti apa sih? Maka dia betul-betul fokus pada melayani suami. Ketika datang kepada saya, dia sudah nikah 12 tahun. Dan mengatakan, Ustaz, saya sudah tidak punya rasa cinta sama suami. Loh kok bisa sih? Wong kamu mendamba suamimu, kamu maksa Allah menjadikan dia sebagai suamimu. Masa sekarang setelah 12 tahun pernikahan, kemudian kamu nggak punya cinta sama dia? Apa yang terjadi? Karena saya merasa tidak dihargai dalam pernikahan ini, Ustaz. Suami sering mengambil keputusan tanpa melibatkan saya. Ketika saya memberikan nasihat-nasihat sering tidak didengar. Jadi saya merasa saya tidak dianggap dalam pernikahan ini. Saya nggak berharga di sini. Sampai suatu ketika saya pulang dengan suami pergi ke kampung halaman suami. Di sana kumpul keluarga besar. Pas pada waktu kita makan bareng, saudaranya ada yang ngomong ke saya, Mbak, kapan dilunasi? Apanya? Aku nggak punya utang sama kamu kok. Loh, nggak tahu toh. Suamimu itu beli rumah di sini sudah di DP, tinggal pelunasan. Masa kamu mestinya nggak tahu? Kami aja yang di sini tahu semua. Waktu itu saya betul-betul merasa bingung. Kalau orang Jawa bilang kayak ketek ketulup gitu. Ya, jadi kayak kera, kemudian kena sumpit gitu. Dia bingung ke sana kemari nggak ketemu orangnya. Jadi saya tuh kayak orang kayak ketek ketulup bingung. Salah saya apa sampai orang lain tahu saya nggak tahu? Maka saya ngomong sama suami, Mas aku sebenarnya siapa sih? Istrimu atau siapa? Beli rumah itu ratusan juta, orang lain sudah tahu, tinggal pelunasan. Aku istrimu nggak.
Akhirnya saya merasa tidak ada. Di sejak hari itu kemudian banyak konflik, saya sudah nggak kuat. Itu yang nikahnya sampai berdoa maksa Allah 3 bulan loh. Karena merasa tidak dihargai, akhirnya seperti ini. Jadi akhirnya dalam perjalanan saya menemukan banyak rumah tangga yang akhirnya berakhir itu hanya karena perasaan merasa tidak dihargai dalam pernikahan itu. Gitu. Bukan masalah wajah yang tidak tampan, bukan masalah ekonomi yang tidak mapan, bukan masalah kesehatan, bukan. Tapi lebih karena merasa saya tidak dihargai, saya tidak berharga di sini. Itu yang kaya raya tidak dihargai saja mengajukan gugatan cerai, apalagi sudah suaminya miskin nggak menghargai, itu apalagi gitu loh. Berat banget itu. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا